Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan adalah individu yang bertanggung jawab untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik. Mereka berperan sebagai teladan, pembimbing, dan inspirator bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tenaga pendidikan dalam pendidikan Islam itu, dalam pendidikan Islam, pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai model atau teladan bagi peserta didik. Pendidikan dalam Islam memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mengajar dan mendidik. Pendidikan dalam Islam harus memiliki kompetensi yang memadai, baik kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional maupun sosial. Profesionalitas dan kompetensi pendidikan. Profesional dalam mengajar, kompeten di bidangnya, bersertifikat. Keutamaan pendidik, suri teladan, kasih sayang, ketulusan hati, kesabaran. Hak pendidik, kesejahteraan, pengembangan diri, penghargaan. Tugas dan tanggung jawab pendidik, mendidik, mengajar, mengarahkan. Kode etik, syarat-syarat pendidikan, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Peran pendidik, pengajar, dan pembimbing. Pendidik berperan sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta pembimbing yang mengarahkan dan membina peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Panutan dan teladan. Pendidikan harus menjadi sosok yang patut diteladani dengan menampilkan akhlak, sikap, dan perilaku yang sebagai contoh bagi peserta didik. Motivator dan inspirator. Pendidikan berperan untuk memotivasikan dan menginspirasikan peserta didik agar memiliki semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam proses pendidikan Islam. Mereka memiliki potensi dan fitrah yang harus dikembangkan secara optimal untuk menjadi individu yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan itu dimensi intelektual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif pada peserta didik agar mereka dapat memecahkan masalah dengan baik. Dimensi spiritual, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika pada peserta didik agar mereka memiliki karakter yang baik dan dekat dengan Tuhan. Dimensi fisik, membangun kesejahteraan dan kebugaran jasmani peserta didik melalui pendidikan olahraga dan pembiasaan hidup sehat. Dimensi sosial, mengembangkan kemampuan integrasi dan relasi sosial peserta didik agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.